Satria Piningit muncul, Indonesia adil dan makmur. Tidak ada TKW kerja di dapur. Inilah tanda-tanda munculnya Satria Piningit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, wabil khusus lagi bagi saudara-saudara kami yang penasaran nih tentang ciri-ciri munculnya Satria Piningit yang akan menjadi sebab Indonesia menjadi negara yang sangat maju, yang sangat religi, yang religius dan maju. Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur, akan disegani di mana-mana. Ciri-cirinya yang pertama nih, umat Islam Indonesia banyak yang pandai mengaji, banyak yang datang berbondong-bondong mendatangi para guru dan ulama di daerahnya masing-masing. Jadi kalau orang Islam Indonesia ini sudah mulai banyak yang pandai mengaji di desa-desa, di kampung-kampung, di gang-gang kota, di mana-mana nih. Kalau umat Islam sudah mayoritas banyak yang pandai mengaji Al-Quran, bahkan pandai membaca kitab-kitab kuning gundul, banyak yang faham tentang syariat, hakikat dan makrifat, maka Satria Piningit akan segera dikirim oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Satria Piningit akan segera dimunculkan oleh Allah apabila diawali dengan tanda-tanda bahwa umat Islam nih mayoritasnya sudah senang mengaji. Mengaji itu menjadi kebutuhan. Jadi kalau umat Islam sudah banyak yang pandai mengaji, setiap kampung, setiap RT, setiap desa, setiap kecamatan, setiap pabrik-pabrik, instansi-instansi pemerintahan di mana-mana sudah membudaya orang mengaji, maka Allah akan mengangkat orang yang terbaik di antara mereka sebagai Satria Piningit untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi ratu adil. Ratu adil. Jadi tidak mungkin kalau misalnya nih bangsa Indonesia masih, mohon maaf yang terutama yang muslim, masih bodoh-bodoh, ngaji Quran saja nggak bisa, apalagi ngaji yang lain, ngajinya malas-malesan, kemudian berandai-andai munculnya Satria Piningit, ya sulit. Kalau mayoritas bangsa itu bodoh-bodoh, yang menjadi pemimpin tetap orang bodoh, Di antara mereka itu sendiri yang akan diangkat untuk menjadi pemimpin. Tetapi kalau bangsa itu menjadi alim-alim, pintar-pintar tentang Al-Quran dan Al-Hadis, maka Allah akan mengangkat orang yang terbaik di antara mereka. Yang terbaik di antara mereka untuk menjadi Satria Piningit, menjadi ratu adil. Kalau sudah menjadi ratu adil, insya Allah, apalagi Indonesia ini kan makmur, apa saja ada, lautnya luas, kemudian perkebunannya luas, ladangnya luas, segala sumber daya alam ada di Indonesia. Ini cerita nih. Guru kami, Hadratus Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah ta'ala, tatkala beliau diundang ke Timur Tengah nih, ya kan? Beliau ya senang tidak senang. Ya artinya senang ya tidak senang. Maksudnya bagaimana kalau tidak senang? Beliau itu dihormati oleh banyak ulama. Tetapi tatkala melihat kenyataan bahwa di negara-negara tersebut mayoritas pembantu di dapurnya adalah TKW Indonesia, itu rasa hormatnya menjadi berkurang. Jadi bangsa kita ini masih menjadi bangsa dapur. Ya coba kita renungkan ginilah. Misalnya nih,
orang-orang Mesir, cewek-cewek Mesir nih banyak yang menjadi buruh dapur di rumah kita di Indonesia lah. Misalnya nih, orang-orang Mesir ternyata cewek-cewek Mesir itu banyak yang menjadi buruh di Indonesia. Buruh rumah tangga bagian dapur, bagian ngurus manula. Kemudian ada ulama Mesir walaupun alim, sealim apapun kalau datang ke Indonesia, ya nggak akan dihormati. Nggak akan dihormati. Sama nih misalnya, di Indonesia ternyata banyak gadis-gadis Yaman, perempuan-perempuan Yaman yang menjadi buruh rumah tangga di Indonesia. Kemudian ada ulama Yaman datang ke Indonesia, walaupun dia alim sealim apapun, kalau datang ke Indonesia ya nggak akan dihormati. Mengapa? Ulama pembantu-pembantu kita ini adalah gadis-gadis Yaman. Oleh sebab itulah guru kami Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubir rahimahullah taala, tatkala ke Timur Tengah, beliau itu sangat alim, alamah. Tetapi rasa hormat mereka berkurang karena apa? Lah ternyata di dapur-dapur mereka itu TKW-TKW Indonesia menjadi pembantu-pembantu rumah tangga ngurusi dapur. Menjadi TKW tapi kalau seandainya jadi dokter, jadi insinyur misalnya nih, jadi ahli-ahli apalah, ahli teknik bangun, ahli apa saja, arsitek, ahli tapi tukang ahli loh ya, bukan hanya sebagai ngurus dapur nih, ya terhormatlah. Misalnya TKW Indonesia ke Korea misalnya, ke Hong Kong, ke Jepang, misalnya ke Cina. Tapi di sana dia menjadi arsitek, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi ya orang-orang yang ahli. Wah, terhormat kita. Tetapi kalau kita ke sana hanya bagian dapur, bangsa Indonesia selamanya akan menjadi bangsa yang rendahan. Rendahan apalagi mohon maaf nih, pemimpin-pemimpin di Indonesia ini membodohi para TKW. TKW dibodohin. Dibodohin bagaimana sih? Kan para pejabat dan presiden itu ngomong begini. Anda ini sebagai pahlawan devisa negara. Pahlawan apa dalam hati saya? Masya Allah. Jangan membodohi rakyat lah. Rakyat itu dijual di luar negeri. Lah kok dikatakan sebagai pahlawan devisa negara? Kalau nggak bisa ngatur bangsa negara ini dengan adil dan makmur, nggak usah jadi pejabat. Malulah, harus malu. Jadi kita harus melindungi rakyat kita, bangsa kita, jangan sampai menjadi budak, menjadi babu di luar negeri, begitulah. Ini sebagai pemimpin begitu. Kalau pemimpin itu urusan kita hanya kepada Allah, ngeluh kita hanya kepada Allah, begitu. Ya. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi, kalau Imam Mahdi Satria Peningit maksudnya banyak wali-wali Allah yang pandai dalam iptek. Jadi kalau Satria Peningit mau datang, mesti banyak wali Allah itu kan pandai mengaji, tetapi dia ahli dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, budaya mengaji di mana-mana sehingga yang tidak mengaji akan merasa malu. Kalau begini, insya Allah Satria Peningit akan muncul. Yang keempat, banyak pejabat yang tidak adil tiba-tiba mati mendadak dengan berbagai macam sebab. Yang kelima, semakin banyak penguasa dan pengusaha yang pandai mengaji. Ini insya Allah Satria Peningit akan datang di Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang adil, makmur, sejahtera, yang maju dan religius. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.